Apa kabar Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada? Halo, jumpa kembali dalam program Ruang Publik Web TV yang kali ini hadir di tempat yang berbeda nih daripada biasanya. Kalau biasanya kita bertemu di studio Web TV, kali ini di tempat terbaru nih, gedung megah terbaru di Wonosobo, yaitu Mall Pelayanan Publik. Selamat datang di MPP Wonosobo. Bersama-sama saya, Aiko Nana. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas persiapan gedung megah terbaru di Wonosobo, yakni Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo. Bersama para narasumber yang tentunya luar biasa dan juga kompeten di bidangnya dan yang terlibat langsung dalam proses pembangunan MPP Kabupaten Wonosobo. Siapa lagi kalau bukan mereka berempat? Iya, di samping Nana nih yang paling cantik ya, selain bapak-bapak bertiga. Iya, selain saya ya. Boleh. Ada Kepala DPM-PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yakni Ibu Ratno Eko Syafariati Nugraheni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, di samping Bu Retno ada yang selalu berdampingan nih dengan DPM-PTSP, yaitu Kepala Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Bapak Fahmi Hidayat. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Konco Web TV, selamat pagi Pesona Invira, dan selamat pagi seluruh masyarakat Wonosobo. Hafal nih sapaan-sapaan penonton dan pendengar ya, harus hafal karena kepalanya Diskominfo ya. Nah, kalau ada DPM-PTSP, ada Diskominfo, tidak lengkap rasanya jika kita tidak bercerita juga tentang proses pembangunannya. Maka kita hadirkan pula Kepala DPUPR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beliau Bapak Nurudin Ardianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa Web TV dan masyarakat Wonosobo. Selalu semangat seperti biasa ya. Dan di samping beliau ada pula nih Kadin, bukan kepala dinas ya, tapi Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang diketuai oleh Bapak Dwi Sukatman. Halo, selamat pagi. Iya, kalau saya biasa. Iya, boleh nanti masih bisa Kak. Iya. Sehat tentunya ya. Oke, nah Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada, pasti yang setiap hari melewati atau mungkin pernah sekedar melewati SPBU Sapen nih, tengok kiri ada pasti salfok nih atau salah fokus ya dengan gedung megah terbaru. Dari tadi Nana sudah menyebutkan gedung megah terbaru, sebenarnya gedung apa sih ini? Nah, penjelasan lengkapnya nanti kita akan tahu lebih detail ya. Tapi sebelum mengetahui lebih dalam tentang MPP itu apa sih, gitu, kita akan tahu dulu nih, kita akan diceritain dulu ya Konco oleh proses pembangunannya dari nol sampai berdiri kokoh seperti ini oleh yang bertanggung jawab di bidangnya, yaitu Kepala DPUPR Pak Ardin nih. Ya, boleh diceritakan terlebih dahulu nggak sih Pak, bagaimana sih proses pembangunan MPP Kabupaten Wonosobo hingga berdiri megah seperti ini Pak? Yeah. Terima kasih Mbak Nana. Jadi pembangunan MPP ini tidak lepas dari kebijakan prioritas Pak Afif dan Pak Albar dalam kepemimpinannya yang dimulai tahun 2020, yang kemudian mempunyai misi untuk segera mewujudkan MPP di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2020-2021. Kemudian semua pihak di pemerintah kabupaten, dari eksekutif, legislatif, melakukan proses-proses sehingga pada tahun 2023 ini pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan pembangunan Mall Pelayanan Publik dengan anggaran total 10 miliar. Wow, 10 miliar, pantas ya kalau gedungnya bisa semegah ini ya Pak ya. Prosesnya berarti sudah dimulai sejak 2021. Oke, proses diskusi-diskusi awal, kemudian pada saat itu untuk menjembatani sebelum ada gedung dibuka gerai pelayanan publik yang kita tahu ada di depan kantor DPRD Kabupaten Wonosobo, yang tanpa gedung DPM-PTSP tentunya dan kawan-kawan OPD lain berusaha melayani masyarakat dalam satu gedung layanan yang tentunya memberi percepatan layanan dibanding sebelumnya dan mempermudah tentunya ya. Kalau untuk proses pembangunan dari
mungkin perataan tanah sampai jadi ini memakan waktu berapa bulan, Pak? Jadi bangunan ini dulunya adalah kantor dinas tenaga kerja. Kemudian karena kebijakan tadi penataan kota, penataan gedung-gedung pemerintah di kawasan ini Jogonegoro, kita sudah punya perencanaan kawasan Blok Jogonegoro yang terdiri dari beberapa gedung pemerintah dan kita awali dengan membangun MPP ini. Berarti berapa? Jadi awalnya gedung tenaga kerja, kemudian karena kebijakan tadi kantor tenaga kerja dipindah di Kertek, di Balai Latihan Kerja. Kemudian di awal 2023 ini kami melakukan proses penghapusan aset, kemudian penyiapan lahan untuk membangun gedung MPP. Wah berarti dari yang gedung kantor lain ibaratnya diratakan, lalu dibangun kembali menjadi akhirnya MPP ini ya. Kemudian kami melakukan proses perencanaan sejak awal tahun dengan melibatkan tentunya sebagai leadernya ini adalah Bu Retno dari DPMPTSP, kemudian melibatkan OPD terkait. Nah, siapa saja Pak yang terlibat? Berapa OPD Bu yang akan mengisi? Di sini nanti ada 34 organisasi penyelenggara yang bergabung di Mall Pelayanan Publik kita ini. Siap. Nanti mungkin lebih detailnya bisa diceritakan. Ada apa saja? Kembali di perencanaan tentunya kami melibatkan semua pihak tadi dan juga Diskominfo sebagai dinas yang akan mensupport gedung ini dengan sistem pelayanan secara elektronik, sehingga di awal perencanaan tidak hanya gedung tetapi interior, kemudian jaringan-jaringan sudah mendukung pada pengoperasian gedung MPP ini yang berbasis elektronik. Berarti ini sudah bisa menaungi tadi disebutkan ada 34 OPD yang tergabung menjadi satu begitu dalam satu gedung ini, dan cukup ya Pak ya tentunya ya. Ya dengan saya kira cukup, artinya dengan memberikan pelayanan dengan ruang yang cukup, standar pelayanan dan kenyamanannya, saya kira kita lihat ruangan ini insya Allah bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Baik, terima kasih. Apalagi didukung dengan sistem elektronik tadi. Ada mesin antrian nanti seperti apa, kemudian manajemen secara elektronik tentunya akan memperlancar operasional gedung MPP. Jadi tidak hanya berupa pelayanan fisik saja di dalam gedung ini, tapi ada juga secara elektroniknya ya. Nah, yang secara elektronik kita akan berbicara langsung oleh yang ahli di bidangnya lagi nih, Kang Cahyo TV ya. Ada Kepala Diskominfo, Pak Fahmi. Diskominfo di sini kan berperan sebagai pendukung terselenggaranya MPP Kabupaten Wonosobo ini di bidang IT-nya ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak MPP di bidang digitalnya itu seperti apa? Mbak Nana, jadi tadi nyambung yang disampaikan oleh Mas Adin, memang Mall Pelayanan Publik itu arahan pusat ya, dan Wonosobo sejak tahun 2021 Pak Afif dan Pak Alper sudah merencanakan salah satu program untuk Wonosobo Mair, program unggulan Wonosobo Mair adalah harus punya Mall Pelayanan Publik. Nah, ini untungnya kita bikin Mall Pelayanan Publik itu agak agak akhir itu justru karena kita bisa mengintegrasikan dan menerapkan sistem yang digital tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Jadi sejak awal tahun 2021 kita sudah diskusi karena DPU, Diskominfo itu kan masuk dalam task force pembangunan perencanaan. Nah, kalau Mbak Retno nanti selaku itu dia sebagai direktur dan manajer. Nah, kami diskusi intensif sambil ngobrol juga dengan berbagai macam perwakilan masyarakat, termasuk nanti dari Kadin, karena hari ini layanan itu kan harus nggak sekedar digital tapi harus mempermudah dan sesuai dengan standar pelayanan yang hari ini masyarakat sangat memiliki perhatian. Maka singkat cerita, hari ini kami sudah menyediakan, kita sudah tersedia APRIZOB. Nah, itu sebagai sistem kelola utamanya. Nanti silahkan masyarakat cek aprizob.wonosobocoop.go.id. Semua sistemnya sudah didesain untuk layanan digital, kira-kira seperti itu. Jadi selain gedung fisik, pelayanan secara fisik di sini, masyarakat juga bisa mengakses berbagai pelayanan di Kabupaten Wonosobo melalui aplikasi APRIZOB. APRIZOB ya. Jadi ya, karena kita tahu hari ini
sebetulnya ada beberapa layanan yang sudah nggak perlu orang datang ya ke kantor. Tapi pada waktu kita mendesain Hidung ini, mall pelayanan publik itu tidak sekedar digital, tapi gimana caranya bisa mengembangkan tadi kan, kawasan ini bisa tertata, orang bisa berinteraksi datang ke sini. Nanti mungkin sampai Mbak Retno bisa jelasin ada apa saja di sini selain orang datang minta layanan juga minta. Tapi secara prinsip kami di Kominfo sudah siap antisipasi ke depan jika seluruh layanannya nanti harus digital seperti apa. Tentunya 34 unit layanan ya, baik dari dinas kabupaten maupun instansi vertikal, banyak juga loh Mbak instansi vertikal. Itu juga nantinya akan ikut dalam platform tersebut, dan kita secara berkala terus menerus melakukan pencermatan mana aja yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Oke, nah kalau sebelum berdirinya MPP sampai sekarang, MPP akan segera di launching nih Pak ya, atau mungkin akan diuji coba dulu. Kalau dari segi IT-nya Pak, segi teknis, apakah ada kendala dalam mengintegrasikan sistem di mall pelayanan publik ini? Lalu bagaimana kesiapan jaringan di MPP-nya ini? Kalau secara hardware ya, bandwidth, koneksi internet cukup ya. Koneksi internetnya melalui jaringan fiber optiknya Pemkab sudah cukup, Pak. Nah, tapi ya kita tahu sebelum ada MPP itu kan banyak bukan masalah. Masing-masing dinas, masing-masing pemberi layanan kadang-kadang standar digital, standar layanannya itu berbeda-beda. Maka setahun ini kita benar-benar kerja keras, diskusi hampir setiap hari agar seluruh dinas nanti layanannya itu bisa nanti sebagai manajer ini kan Mbak Retno bisa melihat. Dari satu periode layanan berapa orang yang minta, dia minta layanan kemana saja, jenis layanan seperti apa, itu metadata atau big data dari layanan itu juga penting untuk mengkaji kelak aplikasi atau platform digitalnya yang itu sudah sesuai dengan harapan rakyat itu. Tapi intinya kita sudah siap. Berarti secara digital sudah terintegrasi menjadi satu begitu. Belum semua terintegrasi karena masih ada beberapa sistem dari instansi vertikal itu kan masih sendiri-sendiri. Tapi kita terus berupaya maju karena trennya juga kelak akan semuanya itu single sign on. Satu orang datang ke sini minta layanan apa aja sudah bisa. Trennya kayak nanti seperti itu. kedepannya akan diintegrasi semua menjadi satu begitu ya harapannya. Nah, kalau untuk website dari MPP ini sendiri apakah sudah ada Pak? Ya, MPP itu nanti menjadi bagian dari wonosobokap.go.id, aprisop.wonosobokap.go.id. Tentu dalam kelola lembaganya nanti baik secara formal dan institusional oleh di BMPTSP, tapi jelas nanti dia akan punya seluruh elemen layanannya kan juga ada front office, ada humas, ada media sosial medianya yang dikelola, ini medsosnya berfungsi sebagai ini, bahkan perangkat-perangkat seperti orang bisa mengadu, orang bisa mengkomplain itu sebenarnya sudah disiapkan. Dan kami intensif diskusi ini dengan BPMPTSP, dengan DPU, dengan yang membuat gedung itu gimana agar gedung yang ini gede untuk ukuran Wonosobo, meskipun kalau dibandingin dengan di kota lain mungkin nggak gede-gede amat, ini investasi yang luar biasa, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dengan sentuhan digital mudah-mudahan bisa tambah keren. Berarti sudah ternaungi menjadi satu, termasuk hingga sampai ke tadi aduan, layanan aduan dan juga tanggapan mungkin survei begitu ya Pak ya. Kita jelas orang di dalam satu pemberian layanan kan pasti ada komplain, ada itu. Nah, kita sudah antisipasi, orang bisa mengadu lewat lapor bupati, oke, no problem. Orang juga bisa pengkomplain ya, mungkin sambil minta konsultasi layanan. Maka nanti kalau gilirannya Mbak Retno mungkin akan cerita ada apa saja di sini, karena kayaknya tidak hanya orang minta layanan, ada juga konsultasi dan juga ada fungsi pempromosi untuk penanaman modal. Oke, berarti sudah tidak sabar nih ya untuk langsung nodong begitu banyak pertanyaan ke Bu Retno nih. Selaku leading sektornya di BMPTSP sudah berkoordinasi dengan baik OPD ataupun pihak-pihak lintas sektoral pastinya ya Bu ya, hingga berdirinya MPP ini, baik yang secara fisik seperti dengan DPUPR ataupun secara digital dengan Diskominfo dan lain sebagainya. Nah, tapi Bu, boleh nggak sih diceritain terlebih dahulu nih, Kabupaten Wonosobo kan sebelumnya sudah mempunyai embrio MPP ya Bu ya, yang berupa gerai pelayanan publik ya, dan ternyata di dalam gerai pelayanan publik itu sudah ada 8 layanan dari perangkat daerah kabupaten dan 1 layanan dari Provinsi Jateng. Nah, apa sih Bu, mungkin ada hasil evaluasi nih dari GPP sehingga dinilai Wonosobo ini ternyata masih perlu MPP begitu? Iya,
Terima kasih Mbak Nana dan teman-teman web sekaligus sekalian dan masyarakat Wonosobo ya yang berbahagia. Tentunya ini semua adalah anugerah dan rezeki untuk kita semua di bawah kepemimpinan beliau Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo ya. Tadi disampaikan Pak Afif dan Pak Albar. Ini ada satu hal yang baru yang mana pelayanan ini menjadi satu prioritas. Kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Wonosobo ya. Embrio tadi disampaikan Pak Adin, kita itu sudah ada Januari, jadi Januari 2022. Ya, 1 tahun yang lalu ini memang sudah ada, hanya memang belum meliputi instansi vertikal, BUMN, BUMD juga belum ada dan sektor swastanya belum ada. Nah, hal ini yang oleh Kemenpan RB belum bisa dikatakan suatu mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik adalah pengintegrasian layanan dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah itu. Nah, di sini ya, harusnya ada instansi vertikal juga ya. Kemudian di situ juga ada swastanya. Nah, kemudian ada yayasan organisasi lain. Nah, ini di sini ada Pak Kadin ya. Nah, ini salah satu organisasi pendukung yang lain. Jadi memang hasil evaluasi ya yang memang amanat dari Permenpan seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah ada rintisannya GPP, kemudian dikembangkan menjadi MPP yang bisa menaungi instansi dari pusat, provinsi, kabupaten, BUMN, BUMD sampai ke swasta dan juga organisasi lainnya begitu ya, Bu. Wow, komplit sekali ya, Bu ya. Sampai ada 34 tadi. Ada apa saja nanti boleh disebutkan ya, Bu ya. Nah, tapi sebelumnya ini, Bu, apa sih, Bu, tujuan dari pendirian MPP sendiri itu pengennya seperti apa, Bu? Iya, jadi tujuannya itu tentunya tadi kita sampaikan ya bahwa pemerintah kan punya beberapa fungsi, antara lain ya itu tadi fungsi melayani. Nah, fungsi melayani itu tentunya nanti goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping itu juga ini tadi investasi ini menjadi layanan terbaik. Ini menjadi pintu masuk investor. Di situ akhirnya bisa membuka lapangan usaha, bisa ada timbul lapangan kerja baru ya, penganggurannya kemudian nanti juga bisa teratasi dan akhirnya nanti tumbuh, ekonominya tumbuh. Nah, kemudian nanti kesejahteraan masyarakatnya menjadi meningkat. Nah, itu kemudian selanjutnya banyak hal lah ya dari layanan itu kita bisa lebih sejahtera lah tentunya. Intinya di situ Mbak Nana. Jadi tujuannya jelas pasti untuk memberikan kemudahan ya tentunya, kemudahan, kenyamanan, kecepatan ya dalam melaksanakan usaha gitu kan. Kalau dalam hal kemudahan sepertinya memang sangat mempermudah ya. Contohnya saja yang tadinya lokasi kantornya jauh-jauh begitu. Kalau masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih dari satu dinas, sekarang sudah terintegrasi di satu gedung, tidak usah nggak perlu bensin banyak gitu ya, Bu ya. Tidak perlu banyak waktu dan lain sebagainya. Wah, ini pasti sangat mempermudah masyarakat. Mungkin masyarakat sudah merasakan juga kemarin di GPP gitu ya, di Gerai Pelayanan Publik. Sekarang dikembangkan menjadi MPP yang lebih komplit lagi gitu ya, Bu. Nah, kalau cerita tentang MPP-nya sendiri, Bu, kan ada namanya nih, Bu, di depan tertera jelas Sabah Mandala Graha. Boleh dijelaskan, Bu, maknanya itu apa? Kemudian lokasi, alamat lengkapnya. Mungkin masyarakat masih perlu yang belum tahu nih, yang dari masyarakat yang dari pinggiran Wonosobo mungkin nanti bisa search di Google Maps atau bagaimana, Bu? Ya, jadi ini mau diskusi tentang nama ini pun kita melibatkan tim ahli cagar budaya. Wah, luar biasa. Apa itu artinya sehingga nanti ini bisa mewakili yang sesungguhnya yang akan diinginkan oleh masyarakat Wonosobo. Sabah Mandala itu tempat untuk berkumpul, untuk menyatu. Yang mana di situ diadakan layanan publik ya, yang mana nanti untuk memajukan Wonosobo, mensejahterakan masyarakat Wonosobo. Jadi insya Allah ini memang yang dipilih, jadi ada beberapa nama sebelumnya yang kita ajukan kepada pimpinan dan yang dipilih adalah Sabah Mandala Graha. Gitu, Sabah Mandala Graha. Ini logonya juga yang bikin Mas Fahmi dan teman-teman. Titik-titik lah, ini bukti bahwa di situ ada beberapa layanan, beberapa instansi, beberapa OPD yang akhirnya mengadakan layanan bersama dalam satu titik di tengah ini, Mbak. Yang pollingnya paling banyak, ini yang disetujui juga nih. Gitu. Jadi sudah diadakan polling juga, Pak ya. Ini warna-warninya juga, ini warna-warna apa, ini juga ada artinya ini ya. Semuanya ada artinya dan dalam rangka mendukung juga The Soul of Java tentunya. Mas Adin juga ini bikin gambar karikanya dan sebagainya, itu ada warnanya dan sebagainya, ada simbol-simbol juga yang arti-arti yang memang Jadi filosofinya itu perpaduan antara modern dengan
nilai-nilai lokal Wonosobo Betul, combine ke sini. betul. Ini juga bisa sangat terlihat nih sebagai masyarakat umum gitu melihat gedungnya sudah trendy ibaratnya ya, tapi ada ornamen-ornamen klasiknya. Jadi memang perpaduan antara mau go internasional tapi tetap mempertahankan kearifan lokal seperti itu ya. Iya. Keren sekali. Baik namanya, logonya, gedungnya, desainnya, wah luar biasa. Ini membuat kayaknya betah sih Bu kalau di sini. Boleh nggak berlama-lama di sini? Oke, nah kalau Ngopi ya? iya ambil ngopi ya, Ibu. Kalau tentang persiapan administrasinya Bu, apa saja sih Bu yang berkaitan dengan pembentukan MPP Kabupaten Wonosobo? Oke. Jadi memang kita pertama kan harus ada kajian. Jadi Permenpan itu juga memang perlu apa enggak sih MPP itu didirikan di suatu kabupaten atau di kota. Nah, ini ada kajian. Ada kajian yang mana kita sebelumnya sudah ada forum konsultasi publik. Kita juga undang ini semua organisasi penyelenggara termasuk wartawan, ada akademisi, ada apa dari BUMN dan lain sebagainya ya, LSM kita undang, kita minta masukannya. Karena alhamdulillah kan sudah ada Perda Pelayanan Publik ya, inisiatif DPR. Nah, kita di situ mengamanatkan adanya MPP. Nah, kan lebih enak ya, lebih gampang tadi itu komitmen dari 2021 ya Mas Adin ya. Nah, di situ kemudian alhamdulillah semuanya mendukung. Pak Sarwanto ya dari Yayasan apa itu Masyarakat Madani ya. Masyarakat Madani. Nah, gitu. Oh, memang perlu sekali dan sebagainya. Akhirnya ya sudah kita bawa suara-suara dari FKP itu ke MPP, kemana Kemenpan. Di situ di ACC. Nah, jadi kita bersama dengan bagian organisasi dan tim. Jadi Pak Bupati ini kita ada SK Bupati tentang Pokja tadi itu, Pokja pembangunan Mas Adin, Pokja ini ya, proses bisnisnya Mas Fahmi. Nah, dan lain sebagainya kita libatkan semua. Alhamdulillah masuk ke Kemenpan di ACC. Nah, dari situ alhamdulillah langsung suruh identifikasi. Sebelumnya harus diidentifikasi dulu berapa sih organisasi penyelenggara yang akan tergabung. Tentunya di sini nanti untuk menentukan Mas Adin juga seberapa besar luasan gedung dan lain sebagainya, proses-proses akan dibikin. Nah, setelah diidentifikasi kita ya dapat berapa waktu itu bertahap ya Mbak, enggak langsung sejumlah ini. Karena ada yang baru Jumat kemarin pengen bergabung ada. Ya, Jadi melihat mungkin prosesnya cukup panjang ya Bu panjang ya. juga nggih. Tapi Setahun alhamdulillah itu, setahun. Mas Adin luar biasa sudah membikinkan spek-spek yang kira-kira nanti kalau ada tambahan masih cukup. Nah, sehingga alhamdulillah masih ada yang gabung terakhir pun masih cukup. Nah, jadi itu kemudian setelah kita identifikasi, kemudian harus ada MOU PKS. Serius enggak sih ini? Nah, diwujudkan dengan MOU PKS melalui bagian pemerintahan. Kita terus diskusi, kita apa sih mereka yang harus lakukan, kewajiban Pemkab dan kewajiban organisasi penyelenggara kita rumuskan dalam MOU PKS. Udah semua, tinggal besok hari Kamis tinggal 4. Ini yang menyusul ya, termasuk Pak Kadin ya. Pak Kadin, Koni, HIPMI sama UP2D, Samsat. Nah, ini baru Kamis besok. Nah, ini langsung ke poinnya nih tadi ya Bu ya. Ini yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat nih. Selain tadi sudah disebutkan Bu Retno, ada Kadin dan lain sebagainya sebagai organisasi lain. Di dalam MPP ini ada berapa gerai, berapa OPD ataupun mungkin instansi vertikal sampai swasta dan ini yang hadir di sini dan jenis pelayanan apa saja yang akan diberikan begitu Bu. Ini pasti yang sudah sangat-sangat dinanti masyarakat. Berarti aku tuh kalau butuh ini ke MPP satu kali aja bisa nggak sih misalkan seperti itu? Ya, jadi ini mungkin MPP yang paling banyak ya organisasi penyelenggaranya Mas Adin ya, karena memang slot-slotnya banyak dan lumayan luas, ada 34 ya organisasi penyelenggara, gerainya ada 43 Mbak. Wow, 43 gerai Perlu untuk dibacakan mungkin. Iya. ada banget ya. Nah, banget. jadi karena saking banyaknya Lihat akan di masuk, bawah ya ada nanti yang ya. mohon maaf satu gerai itu berdua Mbak gantian. Ini karena saking nggak cukup kalau mereka dikasih space sendiri-sendiri. Mungkin boleh disebutkan Bu satu persatu nih yang terlihat. Dari ujung sana itu ada Kemenak ya organisasi layanan Kemenak itu banyak itu di situ ya. Aduh saya nggak hafal ya, nanti bisa nyontek, Bu. ada webnya MPP ya, kita ada alamatnya ya tadi Mas Sebentar lagi sampaikan. video promo tentang tutorial juga akan itu kita dia. edarkan Tutorial juga di ada. lewat web Pelayanan masing-masing ini organisasi yang tergabung di sini ada semua ya di medsos kita ya, di webnya itu. Misalnya mau ke Disdakop, apa saja sih di situ sudah ada. BPJS kesehatan apa keterangan ada. Oh di DPU mau digambarkan peta poligon ya Mas, itu juga bisa ya, Tata misalnya ruang untuk ya. sudah tata ruang misalnya. Dukcapil ada paling banyak nih 6. Dukcapil yang paling banyak. Karena memang masyarakat yang butuhkan banyak ya Bu ya. Salah satu layanan yang paling banyak itu di Dan anu itu orang. di situ mungkin memang harus datang karena harus foto. Betul, Nah, ini yang bikin
tetap harus ada gedung. Betul. Jadi Kalau ada ada gedung gimana fotonya? iya, walaupun ada digital tapi tetap butuh gedung fisiknya. Iya. Di hybrid ya, Bu ya. Betul, ini ada pengadilan negeri juga, ada Wah, kejaksaan, sampai ya, kejaksaan. ada Polres. Polres, imigrasi ini juga Wah, ada. lengkap sekali Iya, ya. ada Samsat juga, ini yang menyebut Samsat tadi itu ada, nanti ada Polresnya juga di situ. Banknya juga ada loh Mbak. Oh, Banknya ini juga ada, di situ ada BRI, ada BPD. Nah, yang spesial di sini di samping tadi tuh ya, saya nggak usah sebutkan Ya, satu-satu. nanti lebih detailnya bisa disaksikan nih Bu di video Web TV Ya. yang akan segera tayang, ditunggu aja Konco Web TV. Iya. Nanti akan ada video lebih detail tentang jenis layanan apa saja yang hadir di MPP, sehingga nanti bisa di subscribe nih channel YouTube-nya, dinyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke, selain tadi Bu sudah ada OPD, instansi vertikal, jenis pelayanannya apa saja. Ada apa lagi Bu selain itu di sini? Di sini memang ini Mas Fahmi, Mas Adin, Wonosobo itu ramah apa? Disabilitas. Ya, nama disabilitas ya, kok ya. Di sini ada gerai khusus loh untuk disabilitas. Disabilitas, ya. Saat Mas apa ya itu ya pembangunan pun beliau ini menghadirkan disabilitas itu hadir, kurang apa ini maunya seperti ini. Oke. Nanti Mas Adin Dan bisa dalam salah satu tambah. tahapan 75% progres itu saya masih ingat waktu itu perwakilan dari penyandang disabilitas diundang untuk benar-benar melakukan assessment jalurnya sudah ini Bu, termasuk itu. Itu termasuk apa saat-prasnya yang masuk ke kamar mandi apa saja sampai di review oleh disabilitas. Toiletnya Seperti juga ada itu, iya. toilet khusus Toilet khusus ada dan sebagainya. Kemudian di atas yang tadi sampaikan Mas Fahmi ya, ada gerai investasi. Jadi akan lebih nyaman. Investor nanti kalau di sini kan mungkin kan wah Ya. kok dicampur gitu ya. Nah, nanti ke atas. Di Oke, samping juga para Puspaga juga ke calon atas nih. investor udah siap nih Bu Oh untuk iya, datang ke insya Allah MPP nanti nih ya. Mas Dwi bisa. Iya, lebih ini mempromosikan. investor boleh nanti undang banyak investor ke sini ya, Bu ya. Iya. Gitu. Oke, lalu ada gerai Puspaga itu untuk apa nih Bu? Nah, Ada apa saja di ini dalamnya? adalah gerainya miliknya BPKB BPPA ya, Dinas KPPA, yang mana di situ nanti ada rekomendasi untuk usia perkawinan. Oke. Konsultasi Ya, konsultasi tentang itu juga, ya. ada ruang motivasi, ada ruang apa ya untuk memberikan ya anulah ya apa pencerahan gitu, hal-hal yang kepingin Konsultasi. misalnya ada masalah anak dan lain sebagainya bisa ke atas iya. Setelah psikologisnya ada, psikolognya ada, ahli terapisnya juga ada. Wah, mantap sekali. Iya. Jadi tidak hanya memberikan pelayanan administratif saja, tapi ada juga pelayanan lebih dalam, Lebih begitu dalam, ya, Bu, ya, lebih iya. detail. Agar Iya. orang-orang di Wonosobo ini sedikit nyambung menikah di usia yang tepat, Iya. siap mental, siap ekonomi. Karena katanya salah satu penyebab kemiskinan itu adalah usia pernikahan Perkawinan dini, usia menyebabkan ketahanan keluarganya kurang, anaknya stunting, miskin. Kira-kira seperti itu mungkin Iya, kalau jadi saya boleh tambahkan. banyak korelasinya ya, Ya. dan ini salah satu yang dihadirkan di MPP ini untuk mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi, Masyarakat begitu ya? menurunkan stunting tadi itu, mengentaskan kemiskinan ya Mas Adi. Oke, Nggih. luar biasa. Jadi banyak banget ya Bu, komplit dan juga sangat menjawab kebutuhan masyarakat sepertinya seperti ini ya. Urusan administrasi dari lahir sampai Nah, Iya, itu, lah, dicabut iya betul. itu, iya. Dari sebelum ini, lagi dari persiapan malah dari Persiapan dalam itu, iya. kandungan tadi ya. menikah, melahirkan, Tas. mau bikin usaha, bikin KTP, bikin usaha, semua ada di sini. Iya, Ngurus sampai sertifikat, ngurus kehilangan, ngurus Kehilangan, paspor. paspor, kesehatan, ya, lain kesehatan, sosial, Itu benar namanya Sabah Mandala Gerah, jadi tempat berkumpul. Iya. bayar pajak juga bisa. wah, luar biasa, komplit sekali dari pelayanan administratif sampai yang pelayanan fisik juga dan macam-macam, komplit sekali. Ini sepertinya pemerintah Wonosobo bisa menjadikan MPP ini sebagai wajahnya Pemkab begitu ya Bu ya. Wajahnya pelayanan. Iya, wajahnya pelayanan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tentunya hadir untuk masyarakat Kabupaten Wonosobo. Nah, ini yang nonton podcast ini menyimak sepertinya sudah sangat tidak sabar Bu. Waduh, berarti aku bisa langsung ke MPP mulai kapan nih Bu? Nah, kan beroperasi mulai kapan Bu MPP? Ya. Ini insya Allah nanti tanggal 29. Oke, 29, Ya, 29 Januari 2024. Wah, Ya. tinggal berapa hari lagi? Ya. Ya, oke. Ya, jadi mungkin semakin cepat semakin baik ya. Walaupun nanti sambil ini kan kalau sudah soft launching nanti dimulainya uji coba. Oke. Nah, jadi soft launchingnya nanti menunggu ya informasi yang pastinya insya Allah sih 30 Januari 30 ya. Januari. Ini kalau nggak ada perubahan, nah nanti kita 29 itu sudah ke sini.
nanti. Nah, ini sudah. Jadi masyarakat bisa datang mulai tanggal 29 Iya, 29 jam berapa, Januari. Bu? Kalau bukanya ya biasanya ya jam 8. Jam 8. Oke, masyarakat yang sudah gak sabar nih pengen nengok MPP ya. Ini sebenarnya pengen minta pelayanan tapi modus pengen lihat gedung baru juga biasanya kalau masyarakat. Ya itu masalah tujuannya Mas Adin bikin gedung sebagus ini antara lain itu. Betul Untuk sekali. selfie. Iya, ya sambil antri pelayanan sambil foto-foto dikit loh. Ya. Ya silakan nanti bisa datang ke MPP mulai 29 Januari 2024 pukul 8 pagi untuk langsung pelayanan bisa ya Bu ya. Dan soft launchingnya tadi rencana 30 Ya, Januari. 30 Januari. Kemudian akan uji coba dulu Bu selama berapa bulan? Jadi kalau Kemenpan RB itu 3 bulan. 3 bulan. Iya, soft launching itu menandai dimulainya uji coba. Jadi setelah itu 3 bulan, syukur kalau misalnya sebelumnya itu sudah bisa ready semuanya sudah oke oleh Kemenpan, nanti didatangi gitu. sudah enggak ada catatan-catatan, bisa langsung grand launching. Wah, berarti kira-kira perkiraan grand launching akan sekitar bulan apa? Ya, maksimal itu kalau misalnya batas lambatnya 3 bulannya itu kan berarti April. Iya. Syukur-syukur sebelum itu sudah bisa Nah, grand launching. itu nanti kita ngikut pimpinan. Iya. Oke. Februari. Iya. Nah, kalau untuk alur pelayanan di MPP Wonosobo ini bagaimana Bu? Masyarakat datang Iya. langsung ngapain nih? Ya. Jadi di MPP ini kan ada 1 atap dan 1 pintu. Ya, tadi itu Mas Fahmi sudah menyebutkan ada aplikasi AbriZob ya. Udah dibikinkan antrian sama Mas Fahmi yang online juga. Artinya kalau yang sudah ngantri di online nanti di situ scan barcode. Nah, Jadi diisi orang yang antriannya. daftarnya dari rumah sambil ngopi daftar tuh bisa. Di situ scan barcode dia kan berarti sudah dapat nomor antrian lebih awal nih. Kalau ada di sini kan berarti dia baru dapat yang di situ gitu. Nah, di situ kemudian sebelumnya kalau dia mungkin belum tahu, saya cuma masih mau tanya-tanya dulu bisa. Nanti ada layar besar sebelum mesin antriannya, sampingnya itu melihat dulu ataupun dibantu oleh customer service kita. Ada di situ ya. Nanti mau apa antriannya itu ya. Kita ya ada ya nanti yang memandu gitu, nanti mau layanan apa Bu, misalnya di mana, misalnya mau di Snaker Trans, mau apa kartu kuning misalnya, nanti sudah tahu syaratnya belum, nah daripada di sini nanti dia cuma tanya syarat, nanti dilihatkan di situ. Sebenarnya itu bisa diakses di website, tapi mungkin belum tentu juga. Karena tidak semua masyarakat melek digital. Nah ini mungkin ada solusinya di sini ya untuk nanti dilihat, sudah mau lanjut atau mau tetap pulang dulu untuk membawa persyaratan atau mau tetap kesini ya sudah berarti mesin antrian. Nah, antrian datang langsung dia menuju ke gerainya masing-masing untuk yang PTSA. Kalau panggil sesuai nomor antrian itu ya. Kalau sudah bawa persyaratan Bu datang ke sini, bagaimana? Iya. Jadi kalau sudah bayar persyaratan ya nanti di situ langsung ketemu front office-nya otomatis ya. Tadi Mas Fahmi ada memanggil di nomornya dia, nomor antrian berapa menuju ya. Mendekatkan diri di situ, duduk, terus nanti di situ diperiksa oleh front office yang di situ sudah lengkap ya sudah. Kalau memang hari itu selesai ya sudah nanti selesai. Kalau tidak ya nanti back office kan yang akan proses di instansinya masing-masing. Nanti dia di lain hari datang lagi dengan mengantri yang sama untuk mengambil. Tergantung SOP dan SP. Ada standar operasional prosedur dan standar pelayanan ya Mbak ya. Organisasi penyelenggara masing-masing. Karena ini kan layanannya kan nggak mungkin ada yang tidak bisa di PT SPK. Itu yang juga mungkin menurut saya perlu disampaikan kepada masyarakat. Beda organisasi layanan beda-beda standar. Tentu karena itunya juga beda-beda. Iya, jadi walaupun terintegrasi dalam satu gedung ada rules-nya masing-masing. Tingkat kompleksitas layanan dari masing-masing itu juga beda-beda. Misalnya yang mengurus sertifikat tanah tentu jauh lebih kompleks dibanding hanya mengganti kartu keluarga yang hilang misalnya, contohnya seperti itu. Dan tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab di organisasi penyelenggara masing-masing. Layanan itu sesuai dengan tadi itu berapa lama sih, ya kan syaratnya apa saja. Nah itu di SP-nya masing-masing. Baik, wah luar biasa ini. Ternyata kalau dilihat luar biasa pokoknya MPP ini sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan juga untuk mengaksesnya pun mudah.
mungkin tidak seribet yang dibayangkan masyarakat. Wah, kalau pelayanan kedinasan itu repot gitu. Sudah tidak ada seperti itu lagi ya Bu ya. Iya. Insya Allah sudah terjawab, ada kemudahan yang bisa mengakses digital akan lebih cepat lagi tentunya dalam hal apapun, entah tadi seperti mengambil nomor antri dan lain sebagainya. Tapi kalau memang belum bisa datang ke sini untuk banyak yang membantu. Ya, tenang saja masyarakat. Oke, nah Ibu sebagai koordinator MPP nih Bu, di PMPTSP kan sudah melakukan banyak hal ya Bu ya. Tadi sudah berkoordinasi dengan berbagai lintas sektoral pokoknya. Nah, kalau yang akan dilakukan ke depannya Bu, guna menjamin penyelenggaraan MPP dapat berjalan dengan baik, kira-kira akan seperti apa Bu? Oh iya, jadi kita itu kemarin diskusi ya untuk menyusun tata tertib. Jadi kan sudah ada Perbub, Perda tentang pelayanan publik sudah, Perbubnya tentang penyelenggaraan MPP juga sudah ya. Kemudian Perbub perizinannya berusaha, perizinan non berusaha dan lain-lain perizinan juga sudah lah. Kita itu nyusun tata tertib bersama. Jadi seperti apa sih harusnya para petugas di sini? Nah, ini kita susun bersama. Harus masuk misalnya apel ya jam 7.30, mereka harus 5S ya. Ya kan, nah gitu perlakuan pengunjung dengan baik dan sebagainya, mereka harus seperti apa layanannya. Besok pun ini sebelum tanggal 29 akan ada pelatihan oleh BKD. Para petugas-petugas yang ada di sini ya, yang organisasi perangkat daerah, sehingga nanti bisa memberikan layanan yang maksimal. Jadi tidak ada terus nanti ada keluhan ataupun ada aduan yang kira-kira karena apa ya, ketidaksiapan dari petugas pelayanan itu sendiri ya. Nah, yang terpenting adalah tadi itu masing-masing organisasi penyelenggara ya, Pak Fahmi tadi harus membuat SP standar pelayanan itu tadi. Jadi karena saking banyaknya dan berbeda-beda itu tadi, ini yang masyarakat harus bisa diberikan informasi by medsos ya. Jadi kalau memang lamanya pelayanan itu misalnya 3 hari ya 3 hari harus sudah jadi dan lain sebagainya. Ini perlu sekali, dan nanti harus ada leaflet brosur dan sebagainya yang disediakan oleh mereka di sini di masing-masing gerai. Ini kan masih belum. Nanti akan memudahkan masyarakat ya. Kalau datang lagi ke sini mungkin kemarin belum membawa syarat, mereka pulang sudah membawa brosur. Nah, dipersiapkan datang lagi ke sini dengan beberapa gerai yang ada. Besok saya ke sana mungkin akan mengurus 5 macam. Di 5 tempat atau bagaimana sudah lebih. Iya, lebih satu siap. kali datang ke MPP sudah langsung bisa ke 5 gerai misalnya seperti itu. Oke, berarti selain ada SOP dan SP di masing-masing OPD ataupun gerai, ada juga SOP untuk secara keseluruhan di MPP-nya. Salah satunya dengan tadi selain mempersiapkan gedungnya, tapi juga mempersiapkan human-nya ya, Pak ya, para petugasnya. Seperti tadi sampai detailnya harus apel, harus senyum, sapa dan lain sebagainya, menerapkan 5S tadi ya Bu ya. Wah, sepertinya sudah sangat siap nih untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Oke, nah kalau sudah persiapannya sepertinya sudah hampir matang 100% nih Bu ya. Kita akan kali ini Konco TV kita akan beralih ke penggunanya juga nih ya. Selain ke penyelenggaranya, kita akan tanya juga ke penggunanya selaku pelaku usaha dari Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Bukan kepala dinas ya Om ya? Ketuanya kepala dinas ya. Aduh, jokes Bapak. Oke Pak, Om Dwi ini kebiasaan manggil Om atau kita panggil Pak aja ya? Oke, Om Dwi boleh diceritakan sejauh apa sih Kadin terlibat dalam pembentukan atau pendirian MPP di Kabupaten Wonosobo ini? Ya, kalau secara formal sih kita beberapa kali dilibatkan. Cuman memang ini kan tujuan yang baik. Jadi misalnya toh tidak dilibatkan dalam proses pun, saya kira ini menjadi cita-cita kita bersama gitu kan. Paling tidak dengan adanya MPP ini itu bisa mengubah stigma yang selama ini ada. Jadi stigma yang ada di masyarakat, saya kan juga mewakili masyarakat. Kalau birokrasi kita itu seringkali kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu kan? Nah paling tidak ini kita bisa membalikkan dengan adanya MPP ini bisa mempermudah apa yang dianggap sulit. Iya, betul kan sekali. begitu. Jadi kalau ngomong proses itu sih sebetulnya oke lah, walaupun tidak dilibatkan, saya kira
keberadaan MPP ini menjadi cita-cita bersama, karena lagi-lagi ini untuk pelayanan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa dekade kita Wonosobo itu tidak ada investor besar yang hadir. Mudah-mudahan dengan adanya MPP ini bisa mengundang investor, karena dengan adanya investor yang besar ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oke, betul. Dan ini multiplier efeknya luar biasa begitu loh. Harapan kita begitu. Jadi kalau ngomong ini cita-cita bersama, ini saya jadi ingat kata-kata yang begini bahwa mimpi ini kan menjadi mimpi masyarakat Wonosobo. Mimpi itu harus dipikirkan gitu. Dikala mimpi dipikirkan, ini akan menjadi sebuah rencana. Tatkala rencana itu dibicarakan, ini akan menjadi sebuah komitmen. Komitmen dilaksanakan, ini akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi dalam ngomong kenyataan ini ya, ini butuh konsistensi yang luar biasa agar MPP ini bisa betul-betul memberikan manfaat sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mario Dwi. Dwi Teguh. Saya paste Dari motivator untuk kita agar mengelola MPP-nya itu bisa konsisten. Luar biasa. Tapi betul sekali yang disampaikan ya oleh. Memang butuh konsistensi. Iya betul. Karena saya kira dengan Jadi tidak MPP, hanya berdiri, betul. sekadar berdiri terus udah gitu ya, tapi Kalau konsistennya. kalau ngomong adanya ini kan saya kira secara accessibility gitu kan, efisiensi dan lain sebagainya ini udah kena sebetulnya. Nah, PR kita itu bagaimana masyarakat bisa berbondong-bondong ke sini untuk mengurus segala hal. Dan saya kira kalau memang benar bisa dipermudah ya saya kira masyarakat akan ke sini. Walaupun secara online sebetulnya bisa. Ya. Tapi kalau secara online bisa terus ini buat apa? Buat studio gitu. Untuk syuting kali? Enggak, tentunya Saya kira ini begitu, Mbak Nana. karena ya tadi disampaikan tidak semua masyarakat bisa melek digital begitu ya. Jadi ini memang menjawab keresahan masyarakat. Saya nggak bisa nih pakai HP begitu ya. Bisa datang ke sini karena ada banyak yang membantu begitu. Oke, kalau Om Dwi sendiri nih sebagai dari Kadin, tadi kan menyinggung juga tentang investor. Nah, ini rencananya ke depan akan seperti apa untuk mengundang investor-investor ke Kabupaten Wonosobo? Saya kira gini, saya sama teman-teman itu seringkali bilang begini, bahwa B2B itu harus diawali dari G2G. Oke. Karena ini akan mempermudah. Ada beberapa kegiatan kita yang pengen misalnya kita bawa sayur ke provinsi lain gitu. Misalnya taruhlah contoh Kalimantan, yang sayur kan sangat jarang dan sana harus impor dari Jawa. Itu ternyata kalau kita hanya B2B, itu kita kirim ke sana itu nggak jadi. Harus ada regulasi, harus ada guiding. Ini harus kemana dan lain sebagainya. Ini akan lebih mempermudah. Kadin Wonosobo dengan Kadin Kalimantan itu kurang lebih kurang. bagus ada MOU misalnya bupati dengan terus nah ini mengikuti di belakangnya. Itu akan lebih top karena ada regulasi yang menaungi mereka. Itu jadi tidak akan terjadi kiriman kentang yang satu kontainer ke Kalimantan balik lagi akhirnya bosok gitu. Oh ya. Kira-kira begitu. Jadi akan ada kita integrasi harus kolaborasi. informasi Kalau tidak, juga ya. Kita juga tidak akan menafikan bahwa kita kalau tanpa pemerintah juga kita tidak bisa apa-apa kan begitu. Oke. Tapi pemerintah tanpa bantuan bisnis ini pertumbuhan ekonomi juga tidak akan terjadi. Iya Kira-kira betul. begitu. Jadi saling koordinasi, kolaborasi itu ya. Sesarengan. Iya betul. Sesarengan bangun Wonosobo. Luar biasa. Biasa, Mbak. Ya, kayaknya cocok sekali nih ya para bintang tamu kita kali ini, narasumber kita ini luar biasa. Nana sampai takjub ya mendengar jawaban-jawaban yang tentunya luar biasa dan melihat tentunya tidak hanya sekedar omongan-omongan, tidak hanya sekedar pembicaraannya saja yang keren, tapi realisasinya juga keren. Sudah dibuktikan dengan MPP ya, dan semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan juga baik dan tentunya sangat memberikan kemudahan, kecepatan layanan jaringan kepada masyarakat agar bisa lebih mensejahterakan kehidupannya begitu. Oke, terakhir nih dari keempat narasumber mungkin boleh memberikan closing statement atau mungkin pesan kepada masyarakat terkait hadirnya MPP ini harus bagaimana nih? Boleh dimulai dari Pak Adin dulu, silahkan. Mbak Nana, closing statement kalau Mbak Nana datang ke PU itu akan disambut dengan 3 kata. Oke. Tata, bangun, jaga. Maka di MPP ini
kami di PUPR sudah melakukan penataan, sudah melakukan pembangunan, maka tentunya tinggal kata terakhir tadi yang sesuai dengan pesannya Bapak Mario Dwi. Mari kita jaga MPP ini menjadi betul-betul mall pelayanan publik, di mana semua OPD akan bersatu, berkolaborasi, memberikan pelayanan terbaik sesarengan Bangun Wonosobo. Luar biasa. Iya, Tidak hanya Mario Dwi, ada juga Mario Ardin ya. Oke, Pak Fahmi. Oke, Mbak Nana. Konco Web TV, Pesona Inspira dan segenap masyarakat Wonosobo. Ada satu cerita dari balik layar lapor Jadi Diskominfo itu kan mengelola lapor bupati. Masih ada 1-2 aduan dari masyarakat gini, Pak Bupati saya mau mengadu dari kantor bla bla bla. Saya kalau datang ke sana dilayani dengan kurang baik, fasilitasnya kurang, pegawainya juga melayaninya tidak ramah. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu, Mbak, akan mulai berubah drastis ketika ada mall pelayanan publik. Nah, pesan kedua dari kami, tadi beberapa obrolan dari kami berempat kan mungkin belum detail ya. Belum detail, informasinya nanti akan kami detailkan. Sebentar lagi kita akan siarkan dalam video teaser atau trailer lah ya, kalau anak-anak muda seperti apa mall pelayanan publik. Nah, di situ akan bisa kelihatan apa saja layanannya, seperti apa. Terakhir, kami mohon saran, kritikan, masukan. Tapi kalau pelayanannya itu bagus, sampaikan apresiasi juga kepada mall pelayanan publik sehingga kami pemerintah tetap bisa semangat melayani masyarakat dalam konteks sesarengan Bangun Wonosobo. Terima kasih. Luar biasa. Oke, berarti ditunggu respon masyarakat nih ya Pak ya terkait penyelenggaraan MPP ini, apakah termasuk perbaikan sistem digitalnya nggak apa-apa, silahkan Ya, sampaikan silakan. ide, saran dan Boleh sebagainya. Ide, kritik, saran, apresiasi juga silakan biar kita semua semakin semangat untuk sesarengan Bangun Wonosobo. Bu Retno selaku koordinator, bagaimana Ya. proses statementnya? Kita ini kemarin sudah rumuskan untuk moto. Ya, moto pelayanan di MPP ini adalah melayani sepenuh hati. Oke. Nah, tadi itu jadi dan sampai masyarakat nanti mengapa bisa dipersulit kok tidak dipermudah. Nah, Iya. pokoknya insya Allah semua yang ada di sini sudah mempunyai niat untuk melayani sepenuh hati. Artinya di sini sudah bertanggung jawab ya terhadap layanan yang harus diberikan terbaik oleh masyarakat. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat dan semua pelaku usaha untuk mari bersama-sama kita memajukan Wonosobo ya. Memaksimalkan layanan yang ada di Wonosobo ini untuk memberikan kesempatan berusaha. Nggih, Mas Adin ya. Banyak ya. Ada kewenangan berusaha itu ada 16 sektor ya. Sehingga nanti tumbuh ya, tumbuh wirausaha baru ini ya di bawah Mas Kadin dan teman-teman ini sehingga ekonomi bisa lebih maju. Itu saja Mbak Nana. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu. Dan terakhir, selaku pengguna, mewakili masyarakat nih, pengguna layanan di MPP dan juga pelakunya juga yang ada di MPP ini. Mario Dwi silakan. Oke, Mbak Nana. Harus pakai kata-kata motivasi ya. Kepada Konco Web TV dan Pesona Inspira. Latihan ini. Mas. Yeah. Enaknya terakhir itu kan kesimpulan saja. Jadi saya ingat satu kalimat yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira ini menyimpulkan semuanya selama itu memang benar-benar memberikan manfaat kepada orang lain. Itu saya kira ini akan diridhoi gitu lah. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Outputnya, endingnya adalah ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Coba kalau investor nanti banyak ke sini dan akan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru, ini akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Wonosobo. Ngoten mawon, matur nuwun. Oke, terima kasih. Dari closing statement keempat narasumber, simpulkan satu, manfaat. Jadi hadirnya MPP ini tentunya diharapkan untuk bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, mempermudah berbagai pelayanan yang ada tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Konco Web TV silahkan dapat hadir ke MPP Wonosobo sekali lagi mulai tanggal 29 Januari 2024
silakan bisa mengakses berbagai layanan yang ada di sini, atau bisa juga dikepoin dulu tuh di website dan juga berbagai laman sosial media yang ada, baik dari MPP maupun dari pemerintah Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan. Ada Instagram official Wonosobo Web TV, silakan di follow. Ada juga Diskominfo Wonosobo, berbagai informasi terkait Kabupaten Wonosobo ada, dan tentunya Wonosobo Hebat, silakan di follow juga karena akan banyak update info juga di situ. Dan sekali lagi untuk detail informasi terkait dengan MPP ini, nanti Konco Web TV silahkan bisa menyaksikan video tayangan terkait MPP yang akan segera tayang di YouTube official Wonosobo Web TV. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, nyalakan tanda loncengnya dan juga share sebanyak-banyaknya agar sekali lagi lebih memberikan banyak manfaat untuk Kabupaten Wonosobo tercinta. Dan Konco Web TV, sekian sudah podcast kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast Ruang Publik berikutnya dengan tema-tema menarik berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber sudah hadir dan juga semoga bermanfaat untuk masyarakat. Semoga ini juga tayangan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Saya Aiko Nana, mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.